Secara umum bisa saya jelaskan sebagai berikut, Bang Kani, bahwa kejadian tersebut bermula dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Jakarta Pusat, ya Bang Kani, ya, menangkap 2 orang atas nama H dan atas nama M selaku penjual. BB yang berhasil disita adalah 44 gram, termasuk pembelinya adalah saudara B. Dari kasus tersebut kemudian dikembangkan. Kemudian beberapa tersangka juga ditangkap di wilayah Jakarta Barat. Ada A, kemudian ada T, kemudian juga dikembangkan kembali sampai ditangkap seorang anggota dari Polres Metro Jakarta Barat. Dari anggota tersebut diperiksa ulang kembali dan dikembangkan, ya, Bribka A tersebut ya menginformasikan bahwa barang tersebut didapat dari ex Kapolres Kalibaru atas nama Kompol K. Dari Kompol K diperiksa ulang kembali, kemudian Kompol K bersama satu anggota lagi Aibtu J di Tomorang. Disita barang bukti sebesar 305 gram. Dari situ terus dikembangkan oleh tim karena menyangkut masalah ada 3 orang anggota yang terlibat. Kemudian dari hasil pemeriksaan ketemu yang namanya saudari LP. Ya, saudari LP tersebut setelah dimintain keterangan oleh penyidik, ya, ketemu lagi saudara SM, seorang kurir, dengan barang bukti yang berhasil disita adalah 943 gram dan ada 4 unit handphone. Pengembangan dari saudari LP diteruskan kepada AKBP DP, ex Kapolres Bukit Tinggi yang tadi Bang Kani sudah sebutkan. Dari hasil pemeriksaan AKBP DP, barang tersebut diketemukan 2 plastik yang masing-masing seberat 984 gram, ya, kemudian 1 plastik lagi 995 gram. Dari hasil pemeriksaan AKBP DP, yang bersangkutan menyebutkan bahwa barang yang diedarkan tadi dari melalui beberapa titik itu adalah dari hasil penyisihan pengungkapan kasus narkoba di wilayah Sumatera Barat sebesar 41,4 kilogram yang berhasil diungkap oleh Polres Bukit Tinggi pada saat itu. Kejadiannya adalah pada tanggal 21 Mei 2022. Nah, kejadian tersebut semuanya memang atas perintah dari Irjen TM. Nah, berangkat dari situ, laporan dilaporkan ke Bapak Kapolri oleh Kapolda Metro. Dengan hasil pemeriksaan, kemudian gelar perkara yang sudah dilalui, dan hasil penyitaan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik, maka perintah Bapak Kapolri malam itu juga Kadipropam untuk melakukan penjemputan kepada Irjen TM. Nah, dari hasil pemeriksaan Irjen TM pun dilakukan klarifikasi, ya, di sidang kode etik. Memang yang bersangkutan masih menyampaikan berbagai macam alasan. Itu adalah hak yang bersangkutan. Tapi penyidik dengan 2 alat bukti, kemudian dari hasil barang bukti yang berhasil disita, dan mulai proses gelar perkara yang secara komprehensif, langsung memutuskan bahwa saudara TM sebagai tersangka. Khusus untuk penyalahgunaan narkoba yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya, kasusnya di take over oleh Polda Metro Jaya, terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik, langsung ditangani oleh Propam, Divisi Propam. Nah, ini semuanya sedang berproses secara paralel, baik pidananya maupun kode etiknya. Demikian, Bang Kani. Baik, Jenderal, tapi dari pihak TM atau pengacaranya sekurangnya itu mengatakan bahwa itu barang memang sengaja dia kasihkan kepada tersangka L tadi, atau mereka sebut Linda, dan itu untuk menjebak si Linda justru. Artinya 5 kilo itu dia minta dikasihkan ke Linda untuk menjebak.
lah oleh Kapolres Bukit Tinggi, katanya perintah itu harusnya dilaksanakan di Bukit Tinggi atau di wilayah Sumatera Barat. Tapi dilaksanakan atau dieksekusi di Jakarta. Sehingga masuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi dia kira-kira konstruksi dari Kapolda Teddy itu bahwa ini barang justru tujuannya baik untuk menjebak Linda ini yang pernah katanya dulu menipu dia 20 M kalau nggak salah. Dan itu waktu itu untuk membeli barang dari luar di pantai di Laut Cina Selatan ya, atau di Pulau Natuna lah kira-kira, dan ternyata itu uangnya hilang, kata Jenderal Teddy. Bagaimana menurut Jenderal, apakah biasa ada modus atau cara untuk mengungkap narkoba dengan cara membeli dalam jumlah besar tersebut? Ya, saya mungkin atau tidak ngasihkan bisa. barang. Ya, secara teknis mungkin itu penyidik ya, Bang Karni, yang betul-betul mengetahui bagaimana teknis untuk pengungkapan sebuah kasus tentang penyalahgunaan narkoba. Tapi terkait menyangkut masalah izin TM, sekali lagi itu adalah hak yang bersangkutan. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tentunya kan bisa dikoreksi. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, bisa diperadilan. Atau juga silakan aja hak ingkarnya seorang tersangka itu nanti akan disampaikan di dalam ranah persidangan. Yang jelas penyidik menetapkan seorang statusnya sebagai tersangka sudah memenuhi pasal 184 KUHP, dan juga semuanya sudah melalui mekanisme gelar sesuai dengan Perkap Kapolri tentang penyidikan tidak pidana. Dan kita juga mengacu bahwa keyakinan penyidik secara objektif sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu yang nanti akan diuji di dalam persidangan. Ya, selain dua alat bukti yang cukup. Tentunya penyidik sudah mempersiapkan itu secara teknis. Dan ini semuanya tentunya masih berproses. Dan yang bersangkutan tetap secara konstitusional boleh yang didampingi oleh pengacara, dan juga nanti hak-hak yang bersangkutan juga silakan diajukan ini dalam persidangan maupun dalam proses penyidikan. Gitu Bang Kang. Tapi taktik atau strategi yang dia katakan dilakukannya itu biasa terjadi di Polri? Kami tidak berani menyampaikan seperti itu Bang Karni. Secara teknis memang penyidik tentunya memiliki berbagai macam cara ya Bang Karni untuk mengungkap kasus-kasus narkoba yang besar. Ya seperti itu Bang Karni. Tapi yang jelas dari hasil pemeriksaan penyidik terkait keterangan saudari L, kemudian AKBP D, itu sangat clear semuanya ke sana, dan penyidik memiliki bukti jejak digital yang semuanya itu sudah terkonfirmasi, dan itu dijadikan alat bukti bagi penyidik, sehingga penyidik mengambil keputusan untuk mentersangkakan saudara Irjen TM terkait penyalahgunaan narkoba. Gitu. Ya, kalau bagi saya seandainya ya itu adalah umpan, agak tidak masuk akal kalau umpan itu 5 kg sabu. Dan 5 kg itu kalau 1 kilogramnya sekarang kalau nggak salah katanya harganya 1,8 M 1 kilogram. Lah kalau 5 mungkin udah 9 M. Dan itu agak nggak kurang masuk akal kalau untuk saya. Apalagi saya dengar Jenderal Teddy ini dengan L ini udah teman lama. Bahkan 2014 ada seorang jenderal polisi juga yang diperkenalkan oleh Jenderal Teddy kepada Linda ini. Dan konon Linda ini juga kenal banyak dengan senior-senior polisi. Apa Jenderal Teddy pernah dengar? Aduh, saya mohon maaf kalau itu saya belum dengar Bang Karni. Mohon maaf Bang Karni, lalu saya belum kenal Bang Karni. Mohon maaf. Ini yang saya ketahui dari penyidik hanya ini Bang Karni, mohon izin. Jadi sekarang ini ada isu loh.
bahwa ini gara-gara ada perang antara kubu atau di masyarakat disebut perang geng di Mabes Polri. Ini bagaimana mengklarifikasinya, Jenderal? Ya, jadi mohon izin Bang Karni, Bapak Kapolri pada saat memimpin acara serah terima Kapolda kemarin juga menyampaikan amanat beliau, ya bahwa untuk menjaga soliditas dan juga untuk terus menjaga citra baik Polri ini adalah tanggung jawab daripada seluruh Kapolda. Pak Polda harus mampu betul-betul mengkomunikasikan ini ya sampai dengan ke level paling rendah yaitu Babin Kamtibmas. Dan kemudian juga Polri memang masih banyak yang harus kita lakukan pembenahan seperti arahan Bapak Presiden ya terkait menyangkut masalah apa yang menjadi indeks persepsi masyarakat terkait menyangkut masalah polisi itu adalah yang pertama adalah pungli itu harus betul-betul diberantas, kemudian tindakan yang sewenang-wenang atau eksesif dalam menggunakan kekuatan itu juga harus betul-betul diperbaiki dengan baik. Kemudian juga bermewah-mewahan atau hedonisme yang ditunjukkan ini betul-betul juga tidak sensitif kepada situasi saat ini. Ini yang diarahkan oleh Pak Kapolri harus betul-betul kita ini peka di dalam menjalankan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional, secara humanis. Ini harus dikembangkan terus makanya. Oleh karena itu Bapak Kapolri melalui program presisinya ini betul-betul harus dipahami dan mampu diimplementasikan sampai dengan tingkat level anggota-anggota polisi sebagai pelaksana di lapangan. Tentunya tetap ya dalam hal ini Bapak Kapolri berpesan terkait menyangkut masalah judi, terkait menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba sesuai dengan perintah Bapak Presiden ini jangan sampai ada kegambangan, jangan sampai ada keraguan-raguan. Oleh karena ini ditunjukkan komitmen ini oleh Bapak Kapolri dan bagi pimpinan dari mulai tingkat wilayah, dari mulai Polsek, Polres, Kapolda, kalau tidak mampu atau ragu-ragu nanti akan dievaluasi oleh Bapak Kapolri. Ini akan ditunjukkan oleh Pak Kapolri. Oleh karenanya kita minta ini merupakan suatu momentum bagi seluruh anggota polisi untuk berbenah. Ini harapan masyarakat sudah menuntut. Ini jangan terlalu berlama-lama. Ini yang diminta oleh Pak Kapolri. Kemarin Pak Kapolri juga menyampaikan vikon kepada seluruh anggota Polri dari mulai tingkat Polsek, Polres, kemudian para Kapolda dan pejabat utama. Menyamakan visi itu agar betul-betul apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri itu betul-betul bisa diterna dari mulai tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polres, sampai dengan tingkat Polsek, dan sampai dengan tingkat pelaksana anggota di lapangan. Tentunya ini semuanya butuh proses, Bang Karni. Dan tentunya juga rekan-rekan media yang saat ini betul-betul mengontrol, membantu, memberikan saran, masukan, kritik, ini selalu didengar oleh Pak Kapolri dalam rangka untuk tekad kami dalam rangka untuk perbaikan polisi ke depan. Begitu, Bang Karni. Semoga karena juga ada apresiasi juga dari masyarakat terhadap ketegasan dari Pak Kapolri sekarang ini yang tidak segan-segan langsung mencopot, langsung menangkap, bahkan langsung memproses bukan anggota biasa, para jenderal yang terkena kasus yang selama ini hampir tidak pernah terjadi, bisa terjadi sekarang ini. Terima kasih, Jenderal. Siap, terima kasih Bang Karni. Salam untuk Pak Kapolri. Oke, siap. Terima kasih Bang Karni. Ya.